Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Alfia dalam pembahasan Matematika Mudah, Matematika Asyik, Matematika Menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran ya. Nah, pada pertemuan kali ini bagian lingkaran yang akan kita bahas yaitu tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian sudut pusat dan sudut keliling, dan yang ketiga yaitu segi empat tali busur. Nah, sekarang kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan lingkaran itu? Nah, kira-kira ada yang tahu belum? Lingkaran, ya. Kan di sekitar kita banyak ya benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya seperti uang koin ya, itu kan juga berbentuk lingkaran. Terus apa lagi kira-kira? Jam dinding itu kan juga ada yang berbentuk lingkaran ya, dan masih banyak lagi. Nah, maka lingkaran itu apa kira-kira? Lingkaran ya. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu ya. Jadi saya ulangi lagi, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, kalau kita perhatikan contoh gambar yang ada di layar ini, jadi lingkaran itu ini terdiri dari kumpulan titik-titik. Nah, jadi garis lengkung ini kan aslinya titik-titik, kumpulan titik-titik ya. Nah, kemudian mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Titik mana yang dimaksud? Titik pusat ya. Jadi misal saya ambil titik A ya. Kita ukur jaraknya terhadap titik O. Nanti pasti akan sama dengan jarak dari titik C ke titik O. Begitu pula jarak dari titik B ke titik O. Begitu pula jarak dari titik E ke titik O, ya. Jadi lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik ya. Titik-titiknya ada di garis lengkung ini. Nah, yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu yaitu titik pusat. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat ya, yaitu titik yang terletak ya, titik pusat yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kalau pada gambar ini berarti mana titik pusatnya? Mana? Titik O ini ya. Jadi O merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian unsur yang kedua yaitu tali busur. Ya, tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misal saya punya titik A dan titik C pada lingkaran. Ketika dua titik ini saya hubungkan, maka akan terbentuk tali busur. Ada lagi kan ya di gambar ini tali busurnya? Kira-kira mana coba? Tali busur AB ya, karena menghubungkan titik A dan titik B pada lingkaran. Nah, kemudian ada lagi yaitu tali busur AE karena menghubungkan titik A dan titik B. Maaf, menghubungkan titik A dan titik E pada lingkaran. Jadi diingat-ingat, tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, unsur yang berikutnya yaitu diameter ya, diameter. Apa diameter itu? Nah, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Nah, pengertiannya hampir sama dengan tali busur ya, tapi ketambahan melalui pusat lingkaran. Nah, berarti diameter itu bisa dikatakan sebagai tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, kira-kira mana garis yang dikatakan sebagai diameter?
Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, diameternya yaitu AB ya. Nah, AB kan menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya kan? Yaitu titik A dan titik B. Dan melalui pusat lingkaran, yaitu titik O. Jadi, diameter itu pasti tali busur. Tapi, tali busur belum tentu diameter. Kapan tali busur dikatakan sebagai diameter? Jika melalui pusat lingkaran. Paham ya? Oke. Berikutnya yaitu jari-jari. Nah, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran, ya. Jadi menghubungkan pusat dengan satu titik pada lingkaran. Contohnya OA. Nah, ini. O kan pusat, A titik pada lingkaran. Selain OA, ada lagi ruas garis OB. Ya, ada lagi ruas garis OC. Nah, tiga itu tadi merupakan contoh dari jari-jari ya. Jadi ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran dinamakan sebagai jari-jari. Paham ya? Oke, kita lanjut ke unsur yang berikutnya, yaitu busur ya, busur lingkaran. Apa busur lingkaran itu? Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran ya. Jadi garis lengkung contohnya ini. Garis lengkung AC ini namanya busur. Garis lengkung BC ini juga namanya busur ya. Simbolnya ada tanda lengkung di atasnya gini ya. Ya. Kemudian ada busur BE, ada busur AE dan seterusnya ya. Jadi busur itu merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, berikutnya yaitu juring ya, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Contohnya kalau di gambar ini yaitu daerah A ini ya, daerah A. Dia dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC. Dan sebuah busur lingkaran. Mana busurnya? Busur BC ya. Jadi daerah A di sini merupakan juring lingkaran ya. Lanjut yaitu tembereng. Nah, tembereng itu yang mana kalau di sini? Yaitu daerah B ini, namanya tembereng ya, daerah B. Apa definisi dari tembereng? Daerah ya, daerah yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Coba kita perhatikan daerah B ya. Dia dibatasi oleh tali busur AE, tali busur ini berarti yang lurus ini ya, dan busur lingkaran AE yang lengkung ya. Jadi kalau ada daerah semacam itu yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran dinamakan tembereng ya. Yang terakhir yaitu apotema ya. Apotema yaitu ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap tali busur. Nah, kalau di gambar ini mana yang merupakan apotema? Mana? Yaitu OD. Dia ditarik dari pusat ya berarti titik O, dan tegak lurus terhadap tali busur AC ini ya. Maka OD dikatakan sebagai apotema. Paham ya untuk unsur-unsur lingkaran? Jadi unsur-unsur lingkaran tadi yang pertama ada titik pusat, terus tali busur, diameter, jari-jari, busur lingkaran, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Masing-masing sudah saya jelaskan pengertiannya apa dan contohnya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, sudut pusat di sini nanti kita singkat SUPU ya.
Kalau sudut keliling disingkat suling, ya. Nah, kita masuk ke sudut pusat terlebih dahulu. Nah, sudut pusat atau supu itu merupakan sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran, ya. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini, ya. Nah, ini kita perhatikan contoh sudut pusat yaitu sudut AOB, ya. AOB. Dia pusatnya berada di titik O. Kemudian yang kanan juga sama, sudut COD. Nah, pusatnya juga ada di titik, maksudnya titik sudutnya berada di pusat lingkaran, yaitu titik O. Nah, dua sudut ini dikatakan sebagai sudut pusat atau supu. Nah, sekarang kalau suling atau sudut keliling itu merupakan sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran. Jadi titik sudutnya itu ada di garis lengkungnya, garis lengkung lingkaran. Nah, contohnya sudut ACB. Nah, titik sudutnya kan ini di titik C. Nah, ini namanya sudut keliling. Contoh lagi yaitu sudut XZY. Nah, ini titik sudutnya berada di lingkaran yaitu di titik Z. Ya, bisa membedakan ya mana supu, mana suling. Kalau supu itu berarti titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Kalau suling, titik sudutnya berada pada lingkaran atau berada di garis lengkungnya. Itu untuk suling. Nah, kalau sudah paham perbedaan supu dan suling, kita masuk ke hubungan supu dan suling, ya. Nah, jika supu dan suling menghadap busur yang sama, ya, poin pentingnya di sini adalah menghadap busur yang sama, ya, maka berlaku besar supu sama dengan 2 kali besar suling. Ya, saya ulangi lagi, besar supu sama dengan 2 kali besar suling. Nah, coba perhatikan gambar di samping, ya. Nah, sudut AOB ini ya, berarti titik sudutnya kan di titik O. Ini merupakan supu menghadap busur AB, ya. Seharusnya AB-nya di sini ya, di samping kata menghadap, ya. Jadi sudut AOB ini menghadap busur AB, ya, menghadap busur yang ini. Sedangkan ACB karena titik sudutnya berada di lingkaran, maka dia dikatakan sebagai suling. Suling yang juga menghadap busur AB. Ini busur AB-nya. Nah, maka berlaku M itu besar ya, berarti besar sudut ya. Berarti besar sudut AOB tadi kan supu sama dengan 2 kali besar sudut ACB. Atau kalau kita balik, besar sudut ACB sama dengan setengah kali besar sudut AOB. Paham ya? Jadi diingat-ingat. Kalau ada supu dan suling menghadap busur yang sama, maka berlaku besar supu sama dengan 2 kali besar suling. Atau dibalik, besar suling sama dengan setengah kali besar supu. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, coba perhatikan gambar yang atas dulu ya. Diketahui besar sudut ACB sama dengan 55 derajat. Ditanyakan, hitunglah besar sudut AOB, ya. AOB berarti yang ini. Kira-kira AOB itu supu apa suling? Ayo, AOB, titik sudutnya berada di titik O kan? Nah, berarti termasuk supu. Supu menghadap busur apa? Menghadap busur AB. Nah, kalau sampean mau mencari supu, berarti usahakan sulingnya itu sudah diketahui. Ya, ada ndak suling yang menghadap busur AB? Ada ndak? Ada, yaitu sudut ACB. Menghadap busur AB juga kan?
Nah, maka berlaku besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ACB. Karena AOB tadi supu, maka besarnya sama dengan 2 kali suling. Nah, sulingnya kan 55 ya. Berarti besar sudut AOB sama dengan 2 kali 55 derajat. Hasilnya sama dengan 110 derajat. Paham ya? Nah, sekarang contoh yang kedua. Hitunglah besar sudut ACB. Untuk gambar yang bawah ya. ACB berarti yang ini. ACB. Nah, ACB itu merupakan supu apa suling? Nah, supu apa suling ya? Titik sudutnya kan berada di lingkaran. Berarti termasuk suling menghadap busur AB. Nah, berarti ada ndak supu yang menghadap busur AB juga? Nah, ada, yaitu sudut AOB ya. Jadi berlaku besar sudut ACB sama dengan setengah kali besar sudut AOB. Karena suling ya, suling besarnya sama dengan setengah kali supu ya. Nah, maka kita hitung nilainya setengah kali 65 derajat ketemu 32,5 derajat. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambarnya ya. Jika besar sudut APB, APB itu yang ini ya berarti sama dengan 40 derajat, hitunglah besar sudut OAB. OAB. Nah, berarti yang kiri ini yang ditanyakan. Nah, langkah pertama kita cari dulu besar sudut AOB. Kira-kira AOB itu supu apa suling? Nah, AOB. AOB adalah supu ya, sudut pusat menghadap busur AB. Ada ndak suling yang menghadap busur AB? Ada ya, yaitu A, P, B. Maka berlaku besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut APB. Atau 2 kali 40 derajat ketemu 80 derajat. Nah, sekarang kalau kita perhatikan segitiga ABO ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena ada dua sisi yang sama panjang yaitu OA dan OB. Dua-duanya kan berupa jari-jari toh. Nah, maka kalau segitiga sama kaki berarti ada dua sudut yang sama besar, yaitu sudut OAB dan OBA. Nah, sehingga berlaku besar sudut OAB sama dengan 180 dikurangi besar sudut AOB dibagi 2. Ya, karena jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, AOB-nya tadi berapa derajat? 80 ya. Nah, kita masukkan nilainya 80, berarti 180 derajat. Sebentar. Nah, ini 180 derajat dikurangi 80 derajat kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sudut OAB dan sudut OBA ini besarnya sama. Nah, ternyata ketemu OAB-nya yaitu 50 derajat. Sampai sini paham? Ya, jadi OAB-nya ini 50 derajat. Nah, kita lanjut contoh yang berikutnya. Perhatikan gambar yang ada di samping. Tentukan nilai X. Nah, yang ada X-nya ini besar sudut P ya. Kalau kita perhatikan di gambar ini ada supu dan suling. Supunya yaitu sudut DPE. Sedangkan sulingnya yaitu sudut DFE. Nah, maka berlaku, sebelumnya
DPE dan DFE ini sama-sama menghadap busur DE. Nah, sehingga berlaku besar supu sama dengan 2 kali besar suling. Supunya tadi kan DPE, ya kan? Terus sulingnya DFE. Kita masukkan nilainya. 5x dikurangi 10 derajat sama dengan 2 kali 70 derajat. 2 kali 70 ketemu 140. Nah, kemudian 5x berarti 140 ditambah 10. 5x-nya ketemu 150 sehingga x-nya sama dengan 150 dibagi 5 yaitu sama dengan 30. Paham ya? Jadi ini memanfaatkan sifat supu dan suling yang menghadap busur yang sama. Nah, kita lanjut ya. Sifat-sifat sudut keliling atau sifat suling. Nah, sifat yang pertama, suling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Ya, saya ulangi lagi, suling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Kita perhatikan gambar yang atas ya. Sudut PRH ini merupakan sudut keliling. Ya, PRH merupakan sudut keliling yang menghadap diameter PH. Ya. Nah, mari kita cek ya. Mari kita cek besarnya kira-kira berapa derajat. Nah, besar sudut PRH itu sama dengan setengah kali besar sudut POH. Ya. Kenapa? Karena PRH ini merupakan suling, sedangkan POH ini merupakan supu, ya. Mereka kan sama-sama menghadap busur PH ini kan ya. Berarti berlaku setengah kali 180 derajat. 180 derajat ini karena sudut lurus POH-nya. Nah, kemudian ketemu besar sudut PRH-nya yaitu 90 derajat. Jadi suling yang menghadap diameter lingkaran itu pasti besarnya 90 derajat. Bagaimanapun bentuknya pasti nanti akan menjadi segitiga siku-siku kayak gini kalau dihubungkan dengan diameternya juga. Karena besar sudutnya ini 90 derajat. Nah, ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, sekarang sifat yang kedua. Suling yang menghadap busur yang sama, besarnya juga sama. Kalau kita perhatikan gambar yang bawah ini, kira-kira sulingnya mana saja? Sulingnya yaitu HPR. Ada lagi HTR. Ada lagi HSR. Semuanya menghadap busur HR. Nah, kalau kita hubungkan dengan supu dan suling, maka besar sudut HPR sama dengan setengah kali besar sudut HOR ya. HOR ini kan supu, berarti HPR sama dengan setengah kali HOR. Begitu pula untuk sudut HTR sama dengan setengah kali HOR. Dan yang terakhir yaitu HSR. Besarnya sama dengan setengah kali HOR. Nah, ketiga sudut ini kan besarnya sama ya, sama-sama setengah kali besar sudut HOR. Maka disimpulkan bahwa besar sudut HPR sama dengan besar sudut HTR sama dengan besar sudut HSR. Atau dengan kata lain bahwa suling yang menghadap busur yang sama besarnya juga sama. Paham ya? Jadi diingat-ingat untuk sifat suling. Suling menghadap diameter, besarnya pasti 90 derajat. Terus suling yang menghadap busur yang sama, besarnya pasti juga sama. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur ini merupakan segi 4 yang sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran ya. Ini maaf gambarnya
jadi lonjong seperti ini ya. Jadi ini aslinya lingkaran ya. Kemudian dalamnya ada 4 tali busur yang saling berhubungan sehingga membentuk segi 4 tali busur. Nah, untuk sifatnya segi 4 tali busur, jumlah besar sudut saya ulangi lagi, jumlah besar dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, sudut A ini berhadapan dengan sudut yang mana? Berhadapan dengan sudut C. Maka berlaku besar sudut A ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut B ini berhadapan dengan sudut D. Nah, maka berlaku besar sudut B ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat ya. Jadi dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar ini ya. Nah, hitunglah nilai X dan besar sudut C. Nah, kita lihat nilai X. Yang ada X-nya itu adalah sudut B dan sudut D. Nah, sudut B dan sudut D ini saling berhadapan. Berarti jumlah besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Nah, kita masukkan nilainya ya. Besar sudut B berarti 5x derajat, besar sudut D 7x derajat. Ketika dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 180. Nah, 5x tambah 7x berapa? 12x sama dengan 180. Maka x-nya bisa diperoleh dengan cara 180 dibagi 12 ketemu 15. Paham ya? Nah, sekarang besar sudut C ya. C. C ini berhadapan dengan sudut yang mana ya kira-kira? Berhadapan dengan sudut ini DAB ya, DAB atau A yang kanan ini ya. Nah, A yang kanan atau besar sudut DAB sudah diketahui apa belum? Belum ya. Maka kita cari dulu, yaitu dengan cara 180 derajat dikurangi 84 derajat karena ini berpelurus ya. Jadi sudut DAB-nya di sini ketemu 96 derajat. Nah, 96 derajat ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, maka besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 96 derajat ketemu 84 derajat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Oke, sekian penjelasan dari Bu Al mengenai lingkaran bagian pertama ya. Nah, mudah-mudahan sampai bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.